Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sairi ikhwani wa ba'd. Eh, Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, teman-teman dari program Knowledge Growth atau At-Tatawwur Al-Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan pembelajaran kita dari pembelajaran tentang ilmu i'rab yang kita kaji dari kitab Al-Muwatta' fil I'rab Limusannifihi Asy-Syaikh Al-Ustaz Al-Doktor Abu Abdul Aziz Sulaiman Al-Uyuni hafizallahu taala wa ra'ah. Dan di pertemuan yang terakhir telah kita pelajari tentang arkanul i'rab tsalatsah. Arkanul i'rabi ats-tsalatsah. Rukun-rukun i'rab yang tiga, yaitu yang pertama adalah bayanu an-naw' wal mauqi'. Penjelasan tentang macam kata atau kedudukan kata. Diterangkan nau apabila kata tersebut adalah fiil ataupun huruf. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr atau berbagai macam bentuk huruf. Mauqi apabila kata tersebut adalah berupa isim. Juga yang kedua adalah bayan al-hukm al-i'rabi. Penjelasan hukum i'rabnya. Ini berlaku ketika lafadznya adalah isim atau fiil mudhari. Ya, hukum i'rab. Adapun ketika kata tersebut adalah fi'il madhi, fi'il amr, atau berbagai macam huruf ma'ani, maka langsung ditetapkan la mahalla lahu minal i'rabi. Tidak ada kedudukan baginya dari i'rab atau kedudukan kata. Yang terakhir adalah bayan al-harokah. Penjelasan tentang tanda harokatnya. Ya, misalkan kita katakan mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi adz-dhammatu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adz-dhammatu. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Dijarkan karena mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu misalkan. Adapun ketika dia itu adalah kata yang tidak memiliki kedudukan, contoh fi'il madhi, maka diterangkan jenis katanya. Ja'a fi'lun madhin mabni la mahala lahu min la mahala lahu min al-i'rabi mabniun 'alal fathi. Tiga rukunnya terpenuhi. Fi'il madhi la mahala lahu min al-i'rab, dia tidak punya kedudukan dalam i'rab, mabniun 'alal fathi, dimabnikan atau ditetapkan kondisi akhirnya dengan harokat fathah. Ini sudah kita pelajari kemarin dan ini sebenarnya inti dari i'rab sih. Ada al-khulasah min al-i'rab. Inilah inti dari i'rab. Teman-teman tahu tiga hal ini selesai. Bisa mengi'rab berbagai macam kata yang tertera dalam berbagai macam nas-nas berbahasa Arab, wabil khusus ma jaa fil Quran wa ma jaa fi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi kita butuh kembali lagi sekali lagi adalah kepada mukadimah-mukadimah yang berkenaan dengan isim, fiil dan huruf. Ya, agar ketika kita mengi'rab itu semakin ingat tentang taksimat ini, pembagian tentang isim, fiil dan huruf. Baik, kemarin soal mana ya? Hah? Samaniyah. Oh, Sofah Samaniyah. Yang mana? Al-Muqaddimatul Ula sudah ya kemarin. Sekarang apa? Oh iya ya, kita baca ya. Qala musannifu hafizahullah, al-muqaddimatul ula, muqaddimah pertama, aqsamul kalimati. Pembagian-pembagian kata. Kata beliau hafizahullah, ini saya agak cepat aja ya biar karena ini selalu mudah semua. Al kalimatu fil arabiyyati. Kata di dalam bahasa Arab imma ada kalanya ismun isim kata benda, au fi'lun kata kerja, au harfun. Saya lebih suka menerjemahkan harfun di sini kata hubung. Kata hubung. Jadi kata yang menghubungkan. Ada kata huruf ataf, ada huruf jar, ada huruf syarat, ada huruf jawab dan seterusnya. Bisa diterjemahkan kata hubung.
Ya, ini bab terjemah luas. Babul terjemah ausa ya. Wa tafriqu bainaha dan membedakan antara kata-kata ini isim fiil huruf min daruriyatil i'rabi, termasuk kebutuhan-kebutuhan, keharusan-keharusan dalam i'rab. Bagaimana orang bisa mengi'rab kalau dia nggak paham mana isim, mana fiil, mana huruf? Maka wajib an yakuna syakhs indahu malakah fi tafriqi hadhil kalimat. Atau seorang itu wajib punya kemampuan untuk bisa membedakan kata-kata ini. Oh, ini isim, ini fiil, ini huruf karena jurusannya masing-masing. Oh, isim nanti tiga rukunnya begini. Oh, fiil tiga rukunnya begini. Oh, dia huruf maka tiga rukunnya begini. Ini yang paling fundamental dalam kita mengi'rab sebuah kata, menganalisa i'rab dalam sebuah nas. Fal ismu, adapun isim, lahu alamatun. Baginya tanda-tanda. Alamat itu ciri-ciri atau tanda-tanda. Tumayyizuhu, yang membedakan dia anil af'ali wal hurufi. Dari berbagai fi'il dan berbagai huruf. Mata ma qabila syai'an minha, manakala ya kata itu menerima sesuatu dari ciri-ciri itu, hukima, maka dia dihukumi bi'annahu ismun, bahwa sesungguhnya dia adalah isim. Jadi kalau paling mudah kalau pengen mengetahui kata itu isim atau fi'il atau huruf, yang pertama di antara pokoknya adalah mengetahui ciri-ciri yang melekat pada isim tersebut. Minha, di antara ciri-ciri isim, al-ula, yang pertama qabulut tanwin. Dia menerima tanwin. Tanwin kita sudah tahu semua ya. Nunun sakinun talhaqu akhir kalimah. Nun yang sukun yang di akhir kata. Nun sukun di akhir apa? Kata. Meskipun kalau kita nanti kaji lagi lebih detail, ada pembagian tanwin, tankir, ya, ada tanwin, iwat misalkan. Tapi itu kembali ke apa namanya pendalaman nahwu. Tapi ala kulli hal, yang penting antum tahu ada tanwin maka itu isim. Minimal gitu. Adapun nanti pembagian tanwin tankir, tanwin iwat dan seterusnya, lahu darsun akhor. Itu ada pelajaran sendiri lagi. Nahwu contohnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya, jelas Muhammadun tanwin dengan harokat domah dan domah tanwin ya. Muhammadan fathah tanwin, Muhammadin kasroh tanwin. Sohin namanya, kok sohin ini tanwin tankir namanya. Sohin tanwin tankir. Itu isim fiil. Isim fiil sohin. Apa mana sohin ikhwah? Uskut, diam ya, uskut. Ahin itu juga isim fiil. Maknanya apa? Ah, sakit nih. Ahin itu kalimatun tustakmal li tawajja. Aduh sakit gitu. Au bisa gitu ya. Au. Bisa kita apa? Au. Au. Ahin. Itu tanwin tankir juga. Ini isim fiil. Isim fiil. Isim dengan makna fiil. Lafduhu isim wa maknahul fiil. Lafadznya lafadz isim, tapi maknanya mana? Fiil. Kenapa lafadznya lafadz isim? Ini bisa menerima tanwin. Tapi dari sisi amaliyahnya dia bisa menerofakkan fa'il. Bisa memansubkan maf'ul bihi. Ya, maka dia apa? Fi'il secara maknanya, secara amaliyah. Tapi lafadznya lafadz isim. Terus dia isim apa fi'il? Isim. Isim dengan makna apa? Fi'il. Khaifun, ya, takut. Dhihabun, pergi. Ini ciri-ciri pertama, bertanwin. Ciri isim pertama, bertanwin. Tsaniyah, ciri kedua, qabulun nidai, menerima huruf panggil. Nahu ya Muhammadu, ya hadza, ya ajaban mansiku atau mansaku, ya hasrotan, ya khaifu. Wahai Muhammad, wahai orang ini, wahai menakjubkannya al-mansik. Mansik ini apa? Tempat beribadah. Ya hasrotan, wahai penyesalan. Ya khaif, wahai penakut. Dia bisa menerima huruf nida. Meskipun nanti huruf nida ini juga ada perinciannya ikhwah. Ada yang kalau dia apa namanya isim makrifat, isim nakiroh, nanti beda-beda kondisinya dia mudhof atau tidak, ada hukumnya masing-masing. Tapi kita nggak memperpanjang di situ. Ada di buku-buku nahwu. Ala kulli hal yang penting dia bisa menerima nida atau panggilan.
Ats-tsalitsah, ciri isim ketiga, qabulu alif lam al-mu'arrifati. Menerima alif lam yang mema'rifatkan. Nahu al-qalamu atau al-qalami. Kita baca idhofah ya. Al-qalami adz-dzihabi al-khaifi al-qa'ati ar-rijali. Antum tafhamuna hadhihi al-ma'ani sah? Ma makna qa'ah Muhammad? Aula, ruangan. Ya, aula besar, ruangan besar. Qa'ah, ruangan, ruangan. Baik, itu ciri ketiga. Rabi'an yang keempat, qabulul isnadi ilaiha. Dia bisa menerima isnad ilaih. Isnad ilaih, penyandaran kepada kata lain. Ini kalau di suruhat mutammimah ini tanda yang paling pokok malahan. Ciri isim yang paling dasar, yang paling pokok adalah menerima isnad ilaih sebenarnya. Bisa menerima isnad ilaih. Dia bisa disandarkan ke kata lain. Ya. Ai apa makna isnad ilaih di sini kata beliau? Jawazu kauniha mubtada'an aw fa'ilan. Dia bisa keberadaannya menjadi mubtada atau menjadi fa'il. Ya, dia bisa disanadkan memiliki khobar maka dia mubtada. Dia bisa disanadkan kepada fi'il maka dia menjadi fa'il. Itu makna isnad ilaih. Jawazu kauniha mubtada'an aw fa'ilan. Ya, dia bisa untuk menjadi mubtada atau fa'il, kata-kata yang disanadkan pada kata lainnya. Ya, beda dengan fi'il. Kalau fi'il nggak bisa, selesai dia cuma kalau kita katakan fi'il dia lazim memarfukan fa'il selesai. Kalau dia muta'addi bisa memarfukan fa'il menasukkan mubtada, menasukkan maf'ul bihi. Tapi dia nggak bisa menjadi mubtada, menjadi khobar, menjadi isim kana, khobar ina dan seterusnya nggak bisa. Yang bisa hanya apa? Isim. Itu kekhususan dari kata benda atau isim tadi. Isnad ilaih namanya. Bisa disandarkan ke kata yang lainnya. Mubtada dengan khobarnya, fa'il dengan atau terhadap fiilnya misalkan. Ya, itu musnad atau isnad ilaih. Nahu haula'i talamidu. Mereka itu adalah para murid. Ya, mereka itu adalah para murid. Haula isim yang kedudukannya sebagai mubtada. Mubtadaun fi mahalli raf'in ya, mabniun alal kasri. Ada yang bisa ngulang nggak? Masih ingat nggak ini? Haulai karena dia mabni maka dikatakan fi mahalli keliru sudah. Mubtadaun fi mahalli raf'in mabniun alal kasri. Seperti itu. Karena apa? Karena dia mabni. Isim apa namanya? Isim apa namanya? Isyarah. Jamak dari hada. Haulai talamidu. Talamidu khobarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Jika boleh kalau antum mau lengkapkan khobarul mubtada'i. Karena khobar ada banyak kan? Khobar mubtada, khobar inna, khobar kana. Maka bisa dilengkapi khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ya. Coba kita i'rab yuk. Talamidu semua. Khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu. Ya. Dhahaba Aliyun. Ya, mana nih isimnya? Ali. Dia diisnad ilaihkan kepada Dhahaba. Kalau Dhahaba itu namanya bukan musnad kepada Ali, tapi memarfu'kan fa'il. Beda. Kalau Ali kepada Dhahaba, dia isnad ilaih namanya. Menyandarkan diri kepada fiilnya. Kalau fiilnya memarfu'kan fa'il. Beda. Makanya kalau kita katakan Aliyun Dhahaba, apakah Ali tetap jadi fa'il? Tidak. Ali menjadi mubtada. Ya, dhahaba nanti fiilnya memarfukan, fa'il isim domir. Berupa isim domir takdirnya huwa kembali kepada Ali. Ya. Ja'a alladzi najaha. Telah datang seorang laki-laki yang najaha, telah lulus. Ya. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi atau fi'lun madin la mahala lahu min al-i'rabi mabniun 'alal fathi. Alladzi fa'ilun fi mahalli raf'in mabniun ala sukun. Mabni sukun. Najaha fi'lun madin la mahala lahu min al-i'rabi mabniun ala fathi. Wa fa'iluhu
Dhamir mustatirun. Takdiruhu huwa. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi mahal atau itu kepanjangan ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu huwa. Terus panjang-panjang ya. Baik. Hadza jamilun. Ya, hadza jamilun. Jamil itu khobarnya dan itu isimnya, ya. Meskipun hadza juga isim ya. Itu mubtada khobar. Adzullu hawanun. Adzullu kehinaan atau penundukan diri, hawanun adalah kehinaan. Ini semua ciri-ciri isim apa? Isnad ilaih. Saya ulangi ya. Haula'i talamidu. Haula'i itu disandarkan kepada talamid. Zahaba aliyun. Aliyun disandarkan kepada zahaba. Ja'alladzi najaha. Lafaz isim mausul alladzi disandarkan kepada ja'a. Hadza jamilun. Hadza disandarkan kepada jamil. Adzullu hawanun. Merendahkan diri adalah kehinaan. Adzul itu disandarkan kepada khobarnya hawan. Itu semua kekhususan isim. Mengganti tuh semua isimnya kepada fi'il nggak bisa. Maknanya akan berubah. Ya, inilah ciri pokoknya isim malah. Isnad ilaih. Kalau kita baca di Julumiyah memang ini nggak disebutkan isnad ilaih. Tapi kalau kita baca di Butamimah dan Syuruhatnya, isnad ilaih ini adalah tanda yang paling pokok malah. Tanda yang paling pokok membedakan isim dengan yang bukan isim. Teruskan ya. Wa min anwa'il ismi, termasuk ciri macam-macam isim. Al-alamu, isim nama. Nahu Muhammadin, Hindin, Makkata, Uhudin. Muhammad nama saksiyah, nama orang pribadi, laki-laki, Hindin nama perempuan, Makkah nama kota, Uhud nama gunung, dan yang semisalnya. Semua nama-nama, semua isim-isim nama. Tsaniyah kedua domiru, domir, kata ganti. Nahu anta, huwa, wawul jamaati, kafil khitobi. Ya anta domir bariz munfasil. Domir yang nampak. Huwa domir baris munfasil. Ya. Bedanya apa? Ini goib. Huwa. Anta mukhotob. Diajak bicara. Wawul jamaah domir muttasil. Bersambung dengan fi'il. Ya. Zahabu, ja'u, qatalu, domir wawu jamaah. Dan kaful khitab. Huruf kaf yang bersambung dengan isim. Misalkan kita buka atau kita buki. Masjiduka, zaujuka, ya, ustaduka, dan seterusnya. Kaful khitab. Kaf yang diajak bicara. Kemudian yang ketiga al-masdar, isim masdar. Nahu zahabin, ilmin, dorbin, surbin, ikromin. Zahab kepergian, ilmin ilmu, dorbin pukulan, surbin minum, ikram memuliakan. Itu isim-isim masdar, bentukan dari kalau kita ambil tasrif dari fi'il madhi. Zahab dari kata zahaba, ilmin dari kata alim, dorbin dari kata doroba, surbin syaroba, ikromin akroma. Robi'an yang keempat ismul fa'il, isim fa'il. Ini dari sisi apa ya, Ikhwah? Perubahan kata ya. Perubahan kata. Nahu jalisin, naimin, mukbilin, musta'limin. Jalis orang yang duduk, naim orang yang tidur, mukbil orang yang berhadap-hadapan atau menghadapi, musta'lim orang yang meminta ilmu. Ismul maf'uli, isim maf'ul juga ini masih pembagian isim dari segi apa? Tasrifan ya, pembentukan kata. Nahu masyrubin, ma'khudin, mukromin. Dengan wazan maf'ul kalau dia isim mujarrad, masyrub, ma'khud atau mukram ini kalau dia dengan bentuk mazid ya, dari kata akroma. Mustakhrojin, ada juga banyak. Mustakhrojin yang dikeluarkan. Sadisan, ismul fi'il. Ini tadi yang saya katakan, isim fi'il. Isim maknan lahu fi'il. Isim yang punya bermakna fi'il. Nahu hayhata. Hayhata ini isim fi'il dengan makna fi'il madhi ya. Maknahu ba'udah. Telah jauh. Hayhata. Hayhata zaidun. Zaid telah jauh. Af. Af ini sama kayak ya. Kalimat itu tawajuk. Kata yang menunjukkan sakit. Uf. Sama. Uf. Uf ini saya juga bingung terjemahkannya. Bahwa di Quran kan uf gitu ya. Itu sebenarnya kalimat wabah. Kalimat yang jelek. Ya, sial.
Kalau agak kasar itu memang kata-kata kasar. Karena di antara bentuk orang itu durhaka sama orang tuanya kan kata-kata kasar. Uf itu kalau saya itu lebih sopan lah. Saya kita sopan ah itu. Uf itu kalimat kasar, kata kasar. Soh maknanya dari apa? Diamlah. Ah sama atau wajah sakit. Aduh sakit. Aduh sakit. Karena ini isim fi'il ikhwah, itu juga terbagi tiga. Ada bermakna fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Laihata fi'il madhi, ak dan ah ini fi'il mudhari, uf dan soh ini fi'il amr. Soh itu fi'il amr. Ismul jinsi, isim yang menunjukkan jenis. Nahu rojulin, kolamin, baitin, ka'sin. Laki-laki, pena, rumah, gelas. Ya. Nah ini berbagai bentuk isim ini juga membantu kita dalam membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Jadi meskipun kadang-kadang kan ada kan isim yang nggak ada ciri-ciri isimnya. Dia nggak bertanwin, nggak ada alif lam, ya. Apalagi tidak ada kemudian isnad ilihnya, misalkan nggak ada isnad ilih, nggak ada nida. Terus gimana cara taunya? Ini. Nah, na'rif apa? Anwa al ism. Kita tahu berbagai bentuk jenis ini isim. Kayak hayhata. Tuhirnya kan nggak ada ciri isimnya. Mana ada ciri isim nggak di situ? Hayhata. Apakah ada di situ tanwin? Tidak ada. Nida tidak ada. Alif lam tidak ada. Isnad ilaih juga kalau nggak ada failnya dohir kan nggak nampak kan gitu kan. Hayhata apa nih ini? Kalau kita sudah mempelajari berbagai jenis-jenis isim, itu juga membantu dalam kita menganalisa kata oh ini isim. Tanpa kembali ke ciri-ciri isim tadi. Ya. Artinya ya menambahkan apa? Menambahkan mufradat yang banyak ikhwah. Banyak membaca, banyak mengkaji, banyak kemudian menganalisa, baca kitab. Itu memperkuat kita dalam apa? Dalam menganalisa kata oh ini isim. Banyak baca ikhwah. Banyak memperbanyak literasi kita. Jangan jadi orang yang nggak suka membaca. Baca cuma baca status, baca apa namanya? Apa story misalkan. Baca buku kitab. Kalau nggak mampu sendiri sama guru, ikut kajian kitab itu bermanfaat. Menambah kosakata, menambah kemudian pemahaman dan seterusnya. Ini jenis-jenis isim. Kemudian wal fi'lu lahu alamatun dan fi'il baginya tanda-tanda. Tumayyizuhu yang membedakan dia an ghairihi dari yang selainnya minal asma'i wal hurufi dari berbagai isim dan berbagai huruf. Kata beliau, fal fi'lul madhi, maka fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan apa? Bentuk lampau ya. Madalla ala hadatsin madhawan qada. Kata kerja yang menunjukkan telah selesai dan telah lewat. Secara makna itu kata yang menunjukkan pekerjaan yang telah selesai dan telah apa? Lewat. Alamatuhu tandanya al-mumayyizatu yang membedakan. Qabulu ta'it ta'nitsis sakinati. Ini ciri yang paling pokok dari fi'il madhi, menerima tak apa? Wanita. Sakinah yang disukun. Jadi dia bisa menerima huruf tak. Tak ini bukan domir, ya. Tapi dia apa? Tak yang menunjukkan dia bentuk mu'annath. Yang dia disukun taknya. Nahu contohnya. Zahaba, zahabat. Safaro, safarot. Intolako, intolakot. Maka tak ini menunjukkan apa? Ini fi'il madhi. Karena hanya fi'il madhi yang bisa menerima tak sukun. Fi'il mudhari ada nggak tak sukun di akhir? Tidak ada. Fi'il amr? Tidak ada. Maka ini ciri khususnya fi'il madhi. Dia bisa ada tak taknif sakinah. Paling gampangnya bisa ditakrif sampai ke situ lah. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat. Itu. Ya. Hayhata, ada nggak hayhatats? Tidak ada hayhatats. Tadi bukan fi'il madhi. Selesai. Itu ciri yang pertama dari fi'il madhi. Menerima tak sukun yang wanita. Wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari' alamatuhul mumayyizatu tandanya yang membedakan, artinya yang paling memiliki pembeda, qabulu lam. Dia bisa menerima lafaz lam. Apa lam di sini? Amil jazm. Dia bisa menerima amil jazm. Ini juga disebutkan oleh apa namanya? Shahibul Mutammimah ya, bahwa di antara ciri pokoknya fi'il mudhari itu bisa menerima lam, ya. Nahu yadhhabu, lam yadhhab. Tadhhabu, lam tadhhab. Adhhabu, lam adhhab. Nadhhabu, lam nadhhab. Ini ciri pokoknya fi'il mudhari.
Kalau yang disebutkan ulama kita misalkan maka nafi awalihi ihda zawaidil arba'i itu masih bisa ada kembaran dari fi'il madinya. Fi'il yang diawali dengan empat kata, empat huruf penyusun fi'il mudhari, ana itu. Kan gitu kan? Ada nggak fi'il madi yang pakai nun di awal? Ada. Nawa misalnya. Nawa kan fi'il madi. Nawa yanwi. Fi'ilnya huruf nun tuh. Kan gitu. Artinya ada kemungkinan ciri ana itu nih ada di fi'il lainnya. Ada kembarannya gitu ya. Atau ada fi'il yang memang fi'ilnya huruf hamzah misalkan. Atau huruf ya misalkan. Tapi kalau lam ini, inilah khusus untuk fi'il mudhari. Fi'il madi nggak bisa kemasukan lam amil jazm. Ya, kalau di i'rab ya lam itu apa? Harfu nafin wa jazmin. La mahalla lahu min al-i'rabi mabniun ala sukun. Lam harfu nafin wa jazmin. Atau antum sebutkan harfu jazmin saja cukup sebenarnya. Harfu jazmin la mahalla lahu min al-i'rabi mabniun ala sukun. Selesai. Tiga rukunnya tercukupi. Harfu jazmin la mahala lahu minal i'rabi mabniun ala sukuni. Tiga rukun i'rabnya terpenuhi. Lam. Kemudian wa fi'lul amri dan fi'il amr alamatuhul mumayyizatu. Cirinya yang membedakan qabulu ya'il mukhatabati ma'a dalalatihi ala talabi. Menerima domir ya mukhatabah. Domir ya yang maknanya perempuan diajak bicara. Kamu perempuan. Kamu perempuan ya mukhatabah. Kenapa dinamakan ya? Karena domirnya huruf ya. Kenapa mukhodobah? Karena maknanya kamu seorang perempuan. Diajak bicara. Ya. Ma'adalalatihi ala tolab. Bersama penunjukannya atas tuntutan atau perintah. Contohnya biar mudah ya. Idhab. Idhabi. Idhab kan apa? Pergilah engkau. Laki-laki. Kalau kita ngomong sama laki-laki, idhab. Kalau kita mau ngusir perempuan, idhabi. Para suami saya ajari ya. Idhabi. Kalau kamu ngusir istri ya jangan idhab. Salah, salah bahasa. Nanti kamu dipermalukan. Tapi idhabi gitu ya. Itu baru fasih dan tahu kaidah gitu ya. Mengusir yang sesuai dengan kaidah nahwu gitu. Idhabi, pergilah engkau seorang perempuan. Safir, lungo, pergilah engkau ya, safarlah engkau. Kalau buat perempuan safiri, safarlah engkau ya, safarlah engkau. Intolik, ya, pergilah engkau. Intoliki, ya, pergilah engkau. Juga hati-hati juga sama istri ya, intoliki ini bisa bermakna tolak juga. Kalau ngoneng ngomongan bapak neng kan diantara mananya kalau salah kan apa? Salah. Sesuai dengan niat sih karena ini belum sorohah ya, intoliki. Ala kulli hal, ini adalah kemudian ciri fi'il amr yang paling pokok. Ini antum apa namanya? Takrifannya fi'il amr. Ifal, ifala, ifalu, ifali. Ifala, ifalna. If'al kan pergilah engkau seorang laki-laki. If'ala pergilah berbuatlah aku dua orang laki-laki. If'alu berbuatlah kalian para laki-laki. If'ali berbuatlah engkau seorang perempuan. If'ala berbuatlah engkau dua perempuan. If'alna berbuatlah kalian para perempuan. Apakah ini saja sudah selesai? Oke, wazan if'al tadi. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ulangi, bisa nggak? Ulangi, Mat, Muhammad. Ya, wes, lumayan. Baik. Teruskan. Itu ciri fi'il masing-masing ya. Karena fi'il terbagi tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Masing-masing punya tandanya yang khusus. Kalau isim itu tidak ada kekhususan ya. Artinya ketika kita ngomong ada tanwin, alif, lam itu tidak harus dengan isim tertentu. Semua isim hukum asalnya menerima ciri-ciri tersebut. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Oh, kalau isim alam cirinya ini. Kalau isim di masdar cirinya yang ini enggak. Itu merata untuk semua jenis apa? Isim. Merata untuk semua jenis isim. Kalau fi'il kan masing-masing ada tuh. Fi'il madhi yang ini. Yaitu apa? Menerima tak ta'nis sakinah. Fi'il mudhari yang mana? Menerima lam. Fi'il amr apa? Dia menerima dhamir ya mukhatabah. Ma'adalatihi ala makna tolab. Dan dia bermakna perintah. Masing-masing ada apa? Ciri khususnya. Kalau isim umum. Isim apa ya? Lebih umum. Kemudian kata beliau,
Ini saya agak cepat nggak apa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diulangi silahkan ditanyakan saja, tidak ada masalah. Silahkan. Ya. Wal harfu alamatuhul muwayyizatu lahu anil ismi wal fi'li, dan huruf cirinya yang membedakan baginya dari isim dan fi'il adamu qabulihi li syai'in min alamatil ismi awil fi'li. Nah, cirinya huruf itu apa? Tidak bisa menerima sesuatu dari ciri-cirinya isim ataupun fi'il. Namanya dia tidak menerima ciri-cirinya isim ataupun fi'il, maka dia huruf, selesai. Ya, maka dia huruf, selesai. Tapi kalau antum nggak banyak membaca kan nggak tahu. Ya, harus dicocokkan lagi. Bisa nggak masuk lam? Selain kan gitu. Kalau mau gampang ya ini, kita tahu jenis-jenisnya huruf. Kita tahu macam-macamnya apa? Huruf. Wa huwa anwa'un katsiratun. Dan huruf itu macam-macam yang banyak. Macamnya banyak sekali. Minha di antaranya kata beliau huruful jarri. Huruf-huruf jar, itu huruf yang beramal menjarkan isim. Nahu contohnya min ila fi an ala. Ini baru contoh ya. Ini baru apa? Contoh, bukan pembatasan. Ada ba, ada kaf, ada ila, ada an, pun sudah tadi ya. Dan yang semisalnya. Hurufu nasbil mudhari'i, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. An, lan, kai, idan, kai, lamu, kai, lamul juhud, dan seterusnya. Ya, tinggal dibuka dan nih buku-buku nahwu kalian. An, lan, kai, idan, ya, dan yang semisalnya lamul amr, lamul du'a misalkan. Hurufu jazmil mudhari'i, huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari' fungsi. Lam, lamma, lamil amri, la nahiyati, lam, lamma, alam, alamma, dan seterusnya. Banyak. Ada berapa dulu itu? Jazm fi'il. Apa? Ambil jazm. 18 ya. 18 huruf kalau nggak salah. Huruf, dan ada juga yang isim ya. Ada juga yang isim. Ambil jazm 18. Ambil nasab berapa? 10 ya. Totalnya ada 10. Nah, ini dibuka lagi buku-buku nahwunya. Ini baru contoh aja. Hurufu harfu syarti. Ada juga huruf syarat wa huwa in. Ya, lafaz in. In yakum zaidun, yakum amrun misalkan. Jika Z berdiri, maka Amr berdiri. Bermana persyaratan. Huruf syarti in. Dan ini juga masuk ke dalam huruf jazm juga. Beririsan. Maka bisa di-i'rab in harfu syartin wa jazmin. In harfu syartin wa jazmin. La mahala lahu min al-i'rabi mabniun ala sukun. Tidak ada kedudukan dalam i'rab mabni apa mahal apa dimabnikan harokat sukun. In harfu syartin wa jazmin la mahala lahu min al-i'rabi mabniun ala sukun. Harfa al-istifhami, dua huruf istifham. Wahuma keduanya adalah hal al-hamzatu. Hal dan hamzah. Hal qama zaidun. Apakah telah berdiri Z itu? Hamzah. Ya. Halakum malun. Apakah kamu punya fulus? Halakum malun. Misalkan. Hamzah. Ini apa? Huruf semua. Jadi kalau di Arab misalkan indakum zaujatun. Rafa, indakum zaujatun. Oh, mau suruh Arab kok, bukan jawab. Hamzah apa? Harfu istifham. La mahala lahu min al-i'rabi mabniun alal fathi. Wah, dia mengaku dia. Baik. Jadi itu huruf istifham. Huruf nida yang kesekian ini berapa nih? Hitung aja sendiri ya. Huruf-huruf yang berfungsi apa? Memanggil, nida. Nahu ya alhamzatu ay hayya. Semuanya maknanya apa? Wahai, wahai. Ya, misalkan ya Muhammadu. Alhamzatu a Muhammadu. Hai Muhammadu. Hayya Muhammadu. Nah, ini sebagian ulama kita membedakan kalau ya itu buat yang ba'id, hamzah buat yang qorib manggilnya. Sebagian ulama menerangkan seperti itu. Jadi itu huruf nida. Meskipun nanti kalau kita kaji ya huruf nida ini menggantikan tempatnya fiil. Mananya ad'u, aku memanggil. Ya Muhammadu ay ad'u Muhammada.
Ad'u Muhammadan. Aku memanggil engkau wahai Muhammad. Tapi untuk mempersingkat panggilan maka menjadi ya. Wahai. Kemudian hurufun nasikhati. Al-huruf an-nasikhatu lil ibtidai. Huruf-huruf yang memansukhkan atau merubah lil ibtidai terhadap hukum mubtada. Wa ya inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa la'alla wa laita. Ini huruf-huruf yang menasabkan mubtada dinamakan isimnya, kemudian merofakkan khobar dinamakan khobarnya inna. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita semua huruf. Semuanya huruf. Misalkan kita i'rab inna. Boleh kita cuma i'rab inna harfu an-nasikh. La mahala lahu min al-i'rabi mabniun 'alal fathi. Selesai. Enggak harus antum mengapakan taukid misalkan. Boleh, boleh. Huruful atfi, huruf-huruf ataf. Ya, huruf sambung. Nahu, al-waw, al-fa, au, thumma, am. Huruf-huruf ataf. Ini masuk ke dalam bab ataf ya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Al-waw harfu atfin la mahalla lahu min al-i'rabi mabniun 'alal fathi. Misalkan Ja'a Zaidun fa Amrun. Telah datang Zaid kemudian Amr. Al-fa harfu atfin la mahalla lahu min al-i'rabi fi mahalli mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi. Hurufut tanbih. Huruf-huruf peringatan. Wahia ala, ama, ha. Ingat ya bukan Allah tapi ala, bukan amma tapi ama, ya. Kemudian ha. Ada juga yang menyebutkan ini sebenarnya penggabungan antara la, misalkan a sama la, hamzah sama la ya. A sama la. Ama tuh hamzah dengan ma. Ama ya hamzahnya hamzah nida, amanya ma nafi. Digabungkan menjadi huruf tanbih, huruf yang mengingatkan. Huruful jawabi, huruf-huruf jawab dari syarat. Nahu na'am, la, bala, ajal. Oh ini jawab istifham ya. Na'am, la, bala, ajal. Tergantung nanti pertanyaan hal atau a atau hamzah. Na'am, ya, la, tidak, bala, ya, ajal, ya. Kemudian termasuk huruf juga nunat taukidi tsakilati al khafifati. Dua huruf nun, nuna itu dua huruf nun yang bermakna taukid, yang bersambung kepada fiil mudhari. Ya. Sakilah wal khafifah. Ada yang sakilah yang berat bertasdid, khafifah yang sukun. Ya, adhabanna. Aku sungguh-sungguh akan pergi. Ini taukid sakilah. Adhabanna. Dari kata adhabu adhabanna. Kalau mau di khafifah adhaban. Sungguh aku bakal pergi. Adhaban. Kalau sakilah adhabanna. Contohnya. Nun taukid bedanya itu sakilah itu bertasdid, khafifah sukun. Dulu pernah belajar di tasrif kan ada tuh fi'il amr ya kan. Idhab idhaba idhabu idhabi idhaba idhabna idhabanna idhaban idhabuna idhabina idhabani idhaban idhabun idhabin. Idhaban idhabun idhabin itu khafifah. Idhabanna idhaban idhabunna itu sakilah. Pokoknya bertasdid itu sakilah yang berat kanan. Ya. Kemudian ta'u ta'nits sakinati. Huruf ta wanita yang sukun. Yang ada di fi'il apa? Madhi. Nahu dhahabat, fa'alat, qa'adat, jalasat, ya, dan yang semisalnya. Harfu rod'i, ya, huruf rod'i sebentar. Apa huruf rod'i, ikhwan? Saya buka dulu caranya. Kalimat rod'i wa zajri. Apa? Zajri itu apa namanya? Zajr, menghalau, menghalau. Kata-kata bermana halauan. Kalla, ya, sekali-kali tidak. Balasan yang dengan kuat gitu ya. Balasan dengan kuat. Rod'i. Namanya zajri. Zajar. Harfu tawakku'i. Huruf kejadian. Qad. Sungguh. Tawakku.
huruf yang menyatakan kejadian. Qad qala, sungguh dia telah berkata. Ya, qad jalasa, sungguh dia telah duduk. Qad ini bisa masuk ke fi'il madi dan juga bisa masuk ke fi'il mudhari. Tapi nanti juga banyak juga. Ada qad yang bermakna dia tahqiq, ada qad yang bermakna dia ini ya tawakku, qad qamatis sholat misalkan. Tawakku telah terjadi. Kenapa tidak sebutkan di awal ciri fi'il adalah qad? Karena qad itu bisa untuk fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya, qad bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Maka nggak disebutkan oleh penulis di sini. Penulis hanya menyebutkan ciri yang masing-masing fi'il itu menjadi kekhususannya. Ya, kayak tadi fi'il madi dengan ta'nis sakinah, fi'il mudhari dengan menerima lam amil jazm. Adapun qad ini istirak ya, ada apa namanya penggabungan. Ada kesamaan antara fi'il madi dengan fi'il mudhari, maka tidak disebutkan sebagai ciri khususnya fi'il. Tidak dimasukkan sebagai ciri khususnya fi'il. Nah, ini sebenarnya murojaah kita untuk bab nahwu sebenarnya. Kita selesaikan dalam satu duduk. Alhamdulillah. Khususnya murojaah ya. Ada yang perlu diulang nggak ini? Ada yang kurang jelas? Sudah semua ya? Nuasil. Kita teruskan aja. Al-muqaddimatu tsaniyah. Pengantar kedua. Ta'riful mu'rabi wal mabni. Mengenal kata mu'rab dan kata mabni. Kenapa saya terjemahkan kata? Karena memang ada isim yang mabni, ada fi'il yang mabni. Ya. Maka ini umum, ikhwah. Ada isim yang mabni, ada yang mu'rab. Ada fi'il yang mabni, ada fi'il yang mu'rab. Ada huruf yang mabni dan tidak ada yang mu'rab. Kalau sebagian ulama kita mengatakan al aslu fil ismi al mu'rab. Hukum asal isim itu apa? Mu'rab, menerima tanwin, bisa berubah, gitu kan? Wal aslu fil fi'li al mabni. Hukum asal fi'il apa? Adalah mabni, ya. Wal harfu kulluha mabni. Jadi kalau kita katakan isim itu hukum asalnya mu'rab. Tapi ada pengecualian, ada isim yang mabni. Hukum asal fi'il itu mabni, fi'il madi, fi'il amr. Ada dikecualikan apa fi'il mudhari. Huruf semuanya apa? Mabni. Hunaka kalimatun, di sana ada kata-kata ala akhiriha harakatun. Atas apa namanya? Bagian akhirnya ada harokat-harokat. Tataghayyaru yang itu berubah-ubah. Harokatnya berubah-ubah. Dumah, kasroh, fathah. Bitaghayyuri i'rabiha dengan perubahan i'rabnya. Dengan perubahan apa? I'rabnya. Walida, oleh karenanya, kana i'rabuha wadihan. Oleh karenanya keberadaan i'rab kata-kata itu wadihan jelas. Lidalalati hadhil harokati alaih. Karena penunjukan harokat-harokat ini terhadapnya. Ya, ini diantara apa namanya keutamanya bahasa Arab ya, yang tidak ada pada bahasa lainnya. Budi telah datang. Aku melihat Budi. Aku berjumpa dengan Budi. Laisa hunaka farqun. Enggak ada perbedaan nih. Budi, Budi, Budi. Dalam bahasa Arab ya, ada harokat khusus yang menjadi penandanya. Ja'a, Budi nggak usah ya. Ja'a Muhammadun misalnya. Ra'a itu Muhammadan. Maratu bi Muhammadin. Budi kan ya, termasuk kata ajem ya. Ajem ya, mabni aja sudah. Ya. Budi ya, Budi, Budi gitu ya. Baik. Itu di antara keunggulannya apa ya, Erop. Di antara keunggulannya bahasa Arab adalah Erop ini. Ya. Makanya sebagian ulama kita membawakan hikayat ya, bahwa di antara keunggulan umat ini tiga hal. Ya. Keunggulan umat ini tiga hal. Apa? Isnad, adanya sanad yang tidak ada pada agama lain. Kemudian apa? Nasab yang tidak ada pada juga agama lain. Yang ketiga apa? Erop. Isnad, nasab dan erop. Ya. Agama ini benar-benar menjaganya. Sanad untuk menjaga keaslian dan verifikasi data yang datang dari agama kita dari wahyu tadi, ya. Nasab untuk kemudian mengetahui jalur peranakan yang jelas gitu ya. Sehingga apa? Tidak terjadi perzinahan, tidak kemudian menikahi sesama saudara dan seterusnya. Erop untuk menjaga lisan, bahasa. Yang 1400 tahun itu nggak berubah ya. Dari dulu seperti ini. Beda kayak bahasa lainnya. Saya ambil contoh bahasa Inggris itu berbeda. Bahasa Inggris modern sekarang, bahasa Inggris tahun 1800-an, bahasa Inggris 1800 itu beda. Injil tahun 800 dengan Injil tahun 1800 dengan Injil sekarang itu beda bahasanya.
mengalami pergeseran sudah. Quran kita sekarang dengan Quran dibaca di zaman dulu sama, sama. Ya, paling bedanya apa? Dulu kan belum ada mengenal sistem harokat, nggak ditulis harokatnya. Gundul dulu ya, gundul. Terus yang agak awal lagi nggak ada nuktahnya, nggak ada titik. Makanya ada keterangan bak mu'jamah gitu ya. Nah, itu kan kalau dia gundul kan ada kemungkinan apakah niba, apakah tak, apakah nun kan gitu kan. Tapi sama, sama. Ya, ala kuliah. Wa min thamma, oleh karenanya, karena maknaha keberadaan makna kata-kata itu dengan perubahan harokat akhir tadi, erob tadi ya, fi jumlatiha di dalam kalimat, jumlah itu kalimat, wadihan jelas. Karena ada tanda yang berubah di akhir kata ini, maknanya di dalam kalimat jelas. Nahu Muhammadun Muhammadun Muhammadin. Sekali baca, sekali dengar orang paham. Oh ini marfu, oh ini mansub, ini majrur. Oh ini benar, ini salah. Oh ini keliru, ini betul. Kan gitu. Sekali lagi, kalau kita ini belajar bahasa bukan bedek-bedekan hafalan mufradat. Kalau bahasa Arabnya rumah, baitun. Oh ya, ini pintar bahasa Arab. Enggak. Itu buat anak-anak. Kan itu kan. Kalau untuk usia kita sekarang ya, apa ya, Pak? Untuk analisa kalimat. Baitun dalam kalimat ini sebagai apa? Fa'il. Maka dia bermakna subjek. Misalkan. Kalau dia Muhammadan, maka dia kedudukannya dalam kalimat sebagai maf'ul bih. Maka kita gunakan makna sebagai objek misalkan. Kalau dia kemudian majrur misalkan, karena mudhofun ilaih, maka dia apa? Dihukum mudhof ilaih contoh. Ini pentingnya kita belajar nahwu tadi untuk analisa, ya. Untuk analisa. Masuk isya. Kita kira sama bos itu ya. Fana arifu, dan maka kita mengetahui anna Muhammadun, bahwa lafaz Muhammad itu hukmuhu al-i'rabiyyu raf'u. Hukum i'rabnya adalah rafa, dia marfu. Lidalalati ad-dhammati alaihi, karena dalil atau penunjukan harokat dhammah atasnya. Wa anna Muhammadan, dan bahwa lafaz Muhammadan dengan fathah tanwin di akhir, hukmuhul i'rabiyyu nasbu. Hukum i'rabnya adalah mansub. Kenapa ada fathah di akhir? Faidah kulta, kalau kamu mengatakan akrama Muhammadun aliyan. Akrama Muhammadun aliyan. Muhammad telah memuliakan Ali. Wa akrama aliyan Muhammadun. Muhammad telah memuliakan Ali. Araftal fa'ilal marfu'a, engkau mengetahui fa'il yang marfu minal maf'uli bihil mansubi, dari maf'ul bih yang mansub. Jadi mana caranya? Tanda harokat akhir. Akroma Zaidu, akroma Muhammadun aliyan. Tentu beda kalau kita baca akroma Muhammadan aliyun. Ya, akroma Muhammadan aliyun misalnya. Maka berbeda maknanya. Walida, oleh karenanya samman nahwiyuna, para ahli nahwu menamakan hadan nau'a, jenis kata ini, kata yang berubah akhir katanya, bil mu'rab, dengan nama mu'rab. Makanya kata yang bisa berubah akhir katanya namanya apa? Mu'rab. Ai, maknanya apa? Wadih al-i'rab. Jelas perubahannya. Karena secara bahasa a'raba yu'ribu itu artinya apa? Bayyana wa awdaha, menjelaskan. Ketok. Kalau bahasa Jawanya apa? Ketok. Wa inna makana i'rabuhu wadihan. Hanyalah keberadaan i'rabnya itu jelas, wadih, liwujudi harokatin, karena adanya harokat, tubayyinuhu, yang membedakannya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Aliyun, aliyan, aliyin. Zaidun, zaidan, zaidin. Yusammihan nahwiyun alamatan. Oleh karenanya ahli nahwu menamakan perubahan i'rab ini sebagai apa? Alamat, tanda, ciri. Ya, ini isim mu'rab. Kita cukupkan dulu, kita isya'an, lalu kita teruskan ya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita teruskan ya, ikhwah, untuk meringkas waktu ya. Kita masih mengulang kembali hal-hal yang kemudian menjadi muhimmat, hal-hal yang penting kita ketahui di dalam kita mengi'rab sebuah kata yang tertera pada sebuah kalimat. Telah kita kaji tadi, yaitu beberapa hal tentang ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, ciri-ciri huruf secara ringkas, dan telah kita baca tadi tentang isim mu'rab. Isim
mu'rab. Kenapa dia dinamakan mu'rab? Karena berubah akhir keadaannya. Kata dibagi menjadi 3 jenis utama. Pokoknya nyala sendiri. Dan juga penamaan mu'rab sendiri dia kata a'roba yu'ribu i'roban. Karena memang dia jelas ya mu'rab. Ini muwaddah, mubayyan. Dia terjelaskan secara dohirnya. Muhammadun Muhammadan Muhammadin. Zaidun Zaidan Zaidin. Dia nampak jelas kedudukannya. Karena apa? Ada ciri perubahan di akhir kata. Di sini di halaman 12 beliau mengatakan hafizahullah wa hunaka kalimatun ukhra. Dan di sana ada kata-kata yang lain la tataghayyaru harakatu awakhiriha, tidak berubah harokat-harokat akhir katanya. Mahma taghayyara mauqi'uha fi jumlatiha. Bagaimanapun kedudukannya berubah di dalam kalimatnya. Dia jadi fa'il, maf'ul bih, mudhafun ilaih, hal atau mustatsna dan seterusnya, tidak ada perubahan yang nampak dari kata tersebut di akhir isim tadi atau kata tadi. Lida oleh karenanya fa in i'rabaha la yu'rafu. Maka sungguhnya i'rabnya tidak diketahui min harokatiha, dari harokatnya. Atau kalau kita terjemahkan dari perubahan harokat akhirnya. I'rabnya tidak bisa diketahui langsung dari perubahan akhir katanya. Wa min thamma, oleh karenanya di sana kana ma'naha fi jumlatiha ghamidun. Beradaan makna kata tersebut di dalam susunan kata tersebut ghamidun, tidak jelas. Ghamid, ya. La yu'rafu, tidak diketahui illa bima'rifati jumlatiha wal awamil dakhilati 'alaiha. Tidak diketahui kecuali dengan mengenal jumlahnya, mengenal tata letak kalimatnya. Wal awamil dakhilah 'alaiha, dan faktor. Saya condong menerjemahkan amil itu faktor. Faktor-faktor yang masuk atasnya. Fi'il madhi faktor bagi fa'il. Fi'il madhi atau fi'il mudhari' mabni majhul faktor bagi naibul fa'il. Ya, mubtada faktor bagi khobar. Mudhaf faktor dari mudhaf ilaih misalkan. Maka dia bisa diketahui perubahan i'rabnya baru ketika kita mengetahui susunan katanya dan juga apa? Faktor-faktor yang masuk kepadanya. Nahwu contohnya, haula, lafat isim haula, fa'il dia haula, mubtada haula, khobar haula, enggak ada perubahan. Enggak bisa kita katakan jaa haula'u, ra'aitu haula'a, marartu bihaula'i, tidak bisa. Marfu juga haula'i, mansub juga haula'i, majrur juga haula'i. Kenapa? Mabni. Anta, lafat domir anta. Man, lafat isim mausul man. Jaa man darosa. Ra'aitu man darosa. Marartu biman darosa. Man terus. Enggak ada mana, manu, mani, enggak ada. Ya, man, dia mabni sukun. Ya. Faida kulta, maka kalau kamu berkata haula'i wa haula'i wa haula'i lam ta'rif i'rabaha. Engkau tidak mengetahui i'rabnya. Karena haula'i mabni. Kata yang tetap, acek. Tidak ada perubahan di akhir kata. Raf'un am nasbun am jarrun. Apakah dia rofa, ataukah nasab, ataukah majrur? Tata arifah jumlataha. Sampai engkau mengetahui jumlahnya, kalimatnya. Oh, dia di dalam kalimat itu sebagai fa'il. Oh, dia dalam susunan kata tersebut menjadi maf'ul bih contohnya. Dari mana ya? Kita harus analisa kalimatnya, dilihat, dianalisis. Makanya saya sering mengatakan sebenarnya cabang pelajaran baca kitab itu bukan baca kitab. Baca itu kan wah, aktivitas yang mudah ya, membaca. Lebih ke menganalisa sebenarnya. Analisa kitab. Jadi kalau kita katakan baca kitab itu kurang tepat ya, terlalu mudah secara bayangan orang yang mengetahui secara dohir. Kalau kita selami itu tahlil sebenarnya. Bab tahlilat ya, apa? Analisa. Analisa, menganalisa. Idza qulta, kalau engkau berkata, akrama haula'i hadza. Telah memuliakan mereka itu ini. Mana fa'il, mana maf'ul kan? Apakah harus fa'il itu setelah fi'il? Enggak mesti juga.
Betul, hukum asalnya fi'il itu setelahnya adalah fa'il. Tapi bisa nggak diakhirkan? Boleh juga. Ada tawasuat di situ, ada keluasan. Artinya kalau antum mengatakan fa'ilnya adalah hada, ya benar juga gitu. Tergantung apa konteks kalimatnya. Gimana cara taunya? Ya kembalikan ke kalimat sebelumnya apa? Haula ini merujuk kemana? Kan nggak mungkin tiba-tiba haula dalam sebuah paragraf. Mesti apa? Ada kalimat sebelumnya yang mendahulunya. Yang itu menjadi sebuah pertanda, oh ini haula ini sebagai maf'ul bih. Hada sebagai fa'ilnya misalkan. Haula'i hada. Wa akrama hada haula'i. Sama juga. Nggak jelas ya. Belum jelas. Terkadang yang ngomong kan gitu juga kan. Kalau yang ngomong ini kita lagi bicara akrama hada haula'i. Nah, ini berarti fa'ilnya ini kan itu. Nah, atau kita ngomong akrama hada haula'i. Telah memuliakan mereka ini terhadap orang ini kan gitu. Berarti haula ini fa'ilnya. Akrama hada haula'i kan gitu. Tergantung yang bicara juga. Ini kalau kita ngomong kalimatnya apa? Mentuk dengan pelafalan. Kalau di kalimat mansus yang dari teks-teks tertulis ya kita harus kaji, analisis. Ya, harus menganalisa. Makanya orang yang dia tuh suka membaca kitab tuh semakin pintar insya Allah, makin cerdas. Karena secara literatur dia akan terus harus mengolah otaknya. Makanya kita lihat ulama kita ini sampai tua mungkin fisiknya lemah ya dan seterusnya, tapi secara pemikiran mereka selalu muda. Masih kita Syekh bin Bas, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin sampai tua masih ngajar ya. Meski mungkin fisiknya sudah berkurang, tapi secara pemikiran masih muda. Nah, kita kan fisik masih segar, pemikiran tua. Ya, baru cari kunci motor sudah lupa. Allah musta'an. Artinya ini olah olah fikir ya, Pak. Olah fikir sebenarnya. Di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu itu menjaga manusia inilah contohnya. Ya, al ilmu ya harus suka wa anta tahrusul mal kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu menjagamu, kamu yang menjaga harta. Al ilmu ya harus suka wa anta tahrusul mal. Kita ini jaga ilmu kita. Dan ini apa? Setelah apa? Taufik ya. Artinya ilmu itu menjaga kita dari yang syubhat, yang syahwat. Ini halal, ini haram. Kita mengetahui ilmunya, mengetahui kemudian janji Allah, ancaman Allah. Setelahnya apa? Di antaranya menjaga akal kita. Ya. Hifdzul akal. Ya. Gimana enggak cerdas coba? Tiap hari mengkaji terus, tahu fa'il, maf'ul bih. Ini baru analisa idiomatik gramatikal ya. Belum kemudian maknanya, hikmahnya. Ya. Kemudian gimana kita apa namanya, bahsul masailnya misalkan. Semakin luar biasa orang itu. Maka masyayikh kita ini ulama kita, insya Allah orang-orangnya orang terjaga semua. Sampai tua pun masih ngajar. Ya, sampai semua masih mengajar. Jaga otaknya. Makanya kalau antum mau sampai tua tidak Alzheimer, tidak kemudian lupa-lupa ya, belajar yang banyak. Syukur-syukur bisa mengajar ilmu, sehingga apa? Antum terus mengolah otak gila semua. Jadi terjaga insya Allah. Lam ta'rifil fa'ila minal maf'ul bihi min harokat haula wa hadha. Engkau tidak mengetahui fa'il dari maf'ul bihnya. Dari harokat lafat haula dan hadha. Nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan. Karena gomit. Nggak samar. Kenapa samar? Tidak ada perubahan akhir kata. Bal ta'rifuhuma min mauqi'ihima fil jumlataini. Bahkan engkau mengetahui keduanya dari kedudukan keduanya di dalam dua jumlah tersebut. Fal awwalu fihima huwal fa'ilu wa tsani fihima huwal maf'uli bihi. Maka yang pertama dari kedua kalimat tersebut adalah fa'il dan kedua adalah maf'ul bih. Ini pun juga masih nisbi sebenarnya kalau saya katakan. Ya, tergantung juga orang yang ngomong kan, terserah yang ngomong juga. Allahu a'lam. Artinya ya kembali ke konteks saja sebenarnya. Analisa bagaimana. Ya. Nah, kita nggak mungkin membaca tuh cuma satu kalimat saja. Pasti apa? Kalimat itu bagian dari paragraf. Paragraf bagian dari alinea. Alinea bagian dari fasal. Fasal bagian dari bab kan gitu kan. Kan terus bersambung. Akan terus bersambung. Ya, makanya ya kalau kita mau menganalisa kata emang harus teliti, dakik. Ya, teliti. Walida oleh karenanya samman nahwiyuna para ahli nahwu menamakan hada nau'a macam kata ini kata yang tidak berubah akhirnya itu bil mabni dengan nama isim mabni atau fi'il mabni. Kata mabni ya, karena isim dan fi'il ada yang mabni semua. Tasbihan lahu bil mabna. Menyerupakan isim tersebut atau kata tersebut dengan mabna, bangunan. Namanya bangunan kan coba ikhwan. Hal yang tetap, hal yang kokoh, yang tidak berubah. Kan nggak mungkin untuk punya rumah kok melewat kan nggak mungkin. Mabna itu bangunan kokoh. Aladila yataghayyaru, yang dia tidak berubah-ubah.
Ya, mahma taghayyara ma haulahu. Bagaimanapun berubah apa yang di sekitarnya, ada angin, ada air, ya, kokoh aja dia bangunan, ya, struktur. Sebagaimana isim mabni tadi. Mau dia fa'il, mau dia maf'ul bi, mau kemudian dia mudhof ilaih, mau dia kemudian apa namanya mustatsna, mau dia hal, mau tamyiz, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, maf'ul min ajli, haula'i. Dia enggak terpengaruh dengan perubahan-perubahan kedudukan dalam kalimatnya. Kemudian al-muqaddimatu tsalitsah, ya. Muqaddimah yang ketiga setelah kita mengetahui mu'rab dari mabni, hasrul mu'rabati wal mabniyat. Ya, hasrul ma'robati wal mabniyat, membatasi kata-kata yang mu'rab dan kata-kata yang mabni. Mana yang termasuk kata mu'rab dan mana yang mabni? Apakah isim, apakah fi'il, apakah huruf? Nah, ini akan beliau kaji di sini. Amal hurufu fakulluha mabniyatun. Adapun huruf-huruf semuanya mabni. Selesai. Huruf semuanya apa ikhwah? Mabni. Enggak ada yang mu'rab. Tidak ada yang kemudian marfu' tandanya dhammah, mansub tandanya fathah, atau majrur tandanya kasrah. Tidak punya kedudukan dan semuanya mabni. Wa amal af'alu, adapun fi'il-fi'il, fal fi'lul madhi wa fi'lul amri, maka fi'il madhi dan fi'il amr mabniyani daiman, keduanya mabni selama-lamanya. Fi'il madhi dan fi'il amr. Ini juga mazhab ikhwah ya, karena sebagian mazhab lainnya mengatakan fi'il amr itu apa? Majzum, jazm, ada. Perbedaan mazhab Kufiin dan Basriin. Tapi ala kulli hal kita mengambil pendapat fi'il amr mabni. Nah, ini gampangnya kalau kita kaji mabninya atas tanda jazmnya saja sudah. Tanda jazm ada berapa? Sukun dan hatfu. Sukun dan membuang. Membuang huruf nun, membuang huruf illah. Oh, selesai. Ya, mabni fi'il amr. Wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari' mu'rabun. Itu kata yang mu'rab alias berubah akhir katanya. Illa kecuali idza tasalat bihi jika bersambung dengannya nunun niswati. Nun niswah. Nun perempuan yang ada pada urutan keberapa? Ke-6 dari tasrifan yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna. Ya, yansurna inilah nunnya nun niswah. Tansuru, tansuruna, 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 tansuruni, tansurna. Nunnya nun niswah, nun perempuan jamak. Nun yang menunjukkan perempuan jamak. Ya, di urutan ke-6 tasrifan dan urutan ke berapa? Ke-12 berarti. Ya, yansuru, yansuruna, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna. Yang ke-6 ini yansurna. Nanya ini nunnya ada nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan banyak, kalian. Atau kalau dia goib ya mereka para wanita. Ya. Misalkan kita mengatakan para wanita tersebut apa namanya bermain di lapangan. Jadi yal'abna fil mal'abnya. Mereka semua lagi main-main di tempat lapangan. Ya, yal'abna fil mal'ab misalkan. Yal'abna. Jadi kata yal'abu, yal'abani, yal'abuna, tal'abu, tal'abani, yal'abna. Nah, yal'abna ini kan tidak ada nampak tanda i'rabnya. Kenapa? Bersambung dengan nun niswah. Kalau bersambung dengan nun niswah maka tidak lagi mu'rab. Au nun taukidi atau nun taukid. Mau sakilah atau nun mukhaffafah yang ringan, ya. Yang sakilah berarti yang tasdid, yang mukhaffaf yang apa? Sukun. Itu pengecualian dua tempat di fi'il mudhari. Tapi hukum asal fi'il mudhari mu'rab, ya. Mu'rab dengan tanda dhammah dan juga wawu dan juga wawu ya, wawu jamak. Ya afal khamsah. Wa amal asma'u, adapun isim-isim bukan wawu tapi dengan huruf nun, ya, dengan huruf nun tanda marfu'nya. Wa amal asma, adapun isim-isim, fal aslu fiha, maka hukum asal di dalam isim-isim itu annaha mu'rabatun, adalah kata-kata yang mu'rab. Isim itu hukum asalnya mu'rab. Wal mabniyu fiha qalilun. Kata yang mabni dalam isim itu sedikit. Jadi hukum asal adalah mu'rab, yang mabni ada tapi sedikit. Asyharuhu asyarah asma'in. Paling masyhurnya isim-isim yang mabni 10 kata. Perhatikan itu. Yang pertama adz-dzamairu. Sumir-numir, kulluha, semuanya. Adz-dzamairul muttasilatu wal munfasilatu, dzamairur raf'i wan nasbi wal jarri. Baik domir yang muttasil dengan fi'il, darabtu, darabna, misalkan. Atau domir yang munfasilah terpisah, huwa, huma, hum. Domir rafa, anta, antum, ma, antum. Nasab, iyahu, iyaha, iyahuma, iyaka, iyaki. Wal jar, ya, bihi, bihima, bihim.
bika, bikuma, bikunna. Semuanya adalah isim yang mabni. Jadi langsung aja dhamir muttasil fi mahalli kada wa kada mabniun ala kada. Karena dhamir meskipun dia mabni tapi dia memiliki apa? I'rab. Dia memiliki apa? Kedudukan. Tsaniyan yang kedua asmaul isyarati. Semua isim isyarah itu isim mabni illal mutsanna kecuali yang bentuk dua. Wahia hadza hadhihi haula'i huna thamma. Lafaz-lafaznya di antaranya adalah lafaz hadza untuk mufrad mudzakkar, hadhihi mufrad muannats, faula'i jamak, huna jamak muannats, thamma di sana menunjukkan tempat. Kalau yang hadzani itu mufrad dengan tanda rofaknya, kalau rofa ya alif mengikuti isim musanna. Makanya kalau di rofa hadzani, itu hadzaini, marartu bi hadzaini. Ada perubahannya. Dikecualikan isim tasniyahnya. Salisan al-asmaul mausulatun, isim-isim mausul. Semuanya juga mabni. Illal musanna, kecuali yang lafaz tasniyahnya. Wahia alladzina, allati, man, ma, dan seterusnya. Kalau diterjemahkan isim mausul apa? Yang. Kalau saya kita yang, ya. Alladzi untuk mufrad mudzakkar, allati mufrad muannats, alladzina jamak mudzakkar. Ada juga yang membahasakan alladzuna, ya. Allati jamak muannats, man itu untuk isim mausul nas yang berakal ya, man, ma untuk yang ghairu akil, apa-apa gitu ya. Hal-hal. Tapi untuk yang musanna alladzani, allatani maka dia mu'rab. Makanya kalau dia marfu alladzani. Kalau dia mansub atau majrur alladzaini. Alladzaini maka dia mu'rab musannanya. Keempat, asmaul istifhami. Isim-isim pertanyaan. Ada ayyin kecuali lafaz ayyin. Kalau ayyin maka dia mu'rab. Ayyun marfu, ayyan mansub, ayyin majrur. Wahia adapun isim-isim istifham yang lainnya maka dia mabni. Contohnya di sini apa? Man. Siapakah? Ma, apakah? Aina, di mana? Mata, kapan? Kaifa, bagaimana? Kam, berapa? Ayyana, kapan juga ya. Ini semua mabni, Pak. Semuanya apa? Mabni. Man, ma, aina, mata, kaifa, kam, ayyana, semuanya apa? Mabni. Asmaul syarti, isim-isim syarat. Ada ayu, kecuali lafaz ayu. Ayu juga sama ya. Ayu, ayya, ayi, itu mu'rab. Wahia man, ma, mahma, mata, aina. Bedanya apa dengan istifham? Kalau istifham murni bertanya. Man, siapa? Kalau man yang bermakna syarat, barang siapa? Nah, siapakah? Lafadznya lafadz syarat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban misalkan. Maka ada jawabnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi contohnya. Kalau man yang bermakna istifham ya dia cuma tanya. Man anta? Dan seterusnya. Sadisan keenam, isim mabni. Asmaul af'al, isim-isim fi'il, semuanya juga mabni. Contohnya haihata, soh, ah, wai. Kayak orang Indonesia. Hayya, nazali. Ini semua isim fi'il. Haihata jauh, soh diam, ah sakit, wa itu panggilan, wai. Ya, hayya ayo, ya, nazali turunlah. Nazali dengan wazan fa'ali, nazali katabi, dorobi, fa'ali, ya, nazali turunlah. Isim fi'il, isim fi'il. Wai juga bisa mananya tawajuk ya. Wa, ada wai. Wa roksah. Ya, wa roksah. Aduh kepalaku. Ya, wa roksah. Sabian ketujuh. Asmaul adadi. Al-murakkabi min ada asyara ila tis'ata asyara. Ada ifnai asyara. Isim-isim bilangan. Isim-isim angka. Yang murakkab. Murakkab itu apa ya, ikhwah? Yang dari 11 sampai 19. Itu namanya murakkab. Adat murakkab. Yang gandengan. Ya, 11, 12. Dari lafaz 11 sampai 19. Karena 11 kan ahada asyara. Gabungan dari ahada dengan asyara. Ahada 1, asyara 11. 10, maaf, 10. Ithna asyara, dari kata 2 dan 10, 12. Salasa asyrota, 3 dan 10. Nah, ini semuanya ya, ikhwah. Adat murakkab ini mabni. Mabninya mabni apa? Mabni
fathah. Mabni fathah. Arba'a asyrota, sab'ata asyara, tis'ata asyara, khamsata asyara. Enggak ada khamsatun asyratun. Ya. Khamsata asyara. Ja'a khamsa asyrota rajulan. Datanglah 15 laki-laki. Ini khamsa asyrota di sini, ikhwah, marfu. Khamsa asyrota. Ini marfu rufa. Ya. Tapi dia mabni. Kenapa? Adat murakkab. Bilangan 15. Pokoknya 11 sampai 5, 19 itu semua mabni. Mabninya mabni fathah. Jadi kalau kita mengatakan khamsata asyara, rofaknya khamsata asyara. Mansubnya khamsata asyara. Majrurnya khamsata asyara. Tetap mabni dia terus. Ya, marartu bi khamsa asyrata rajulan. Aku telah berjumpa dengan 15 laki-laki. Rajulannya nanti apa? Tamyiz. Tamyiz. Ya. Oh iya. Kalau di Irak, ja'a khamsa asrota, misalnya. Datanglah 15 orang. Khamsa asrota adadun murakkabun eh, fi mahalli raf'in mabniun alal fathi. Kalau di Irak, adadun murakkabun atau langsung aja fa'ilun fi mahalli raf'in mabniun alal fathi. Kalau mau dilengkapi tadi, ada dan murakkabun juga boleh. Tapi hukum asal kalau kita mengerap isim ya tadi langsung aja. Ja'a khamsata asyara atau ja'a khamsa asrota. Khamsa asrota fa'ilun mabni apa fi mahalli raf'in mabniun alal fathi. Ya, mabni alal fathah. Dimabnikan, dibinakan, ditetapkan akhirnya dengan harokat apa? Fathah. Ya, fa'ilun fi mahalli raf'in mabniun alal fathi karena dia mabni. Karena dia fi'il isim yang mabni. Al-alamul makhtumu biwaihin. Nama yang ditutup dengan lafadz waih. Nahu sibawaihin, khaluwaihin, amruwaihin atau umaruwaihin. Ini banyak ya, banyak lafadz-lafadz yang ditutup dengan sibawaih misalkan. Ada juga yang terkenal rohawaih. Tapi sebagian lagi membacanya rohuyah juga ada. Tapi rohawaih juga bisa dibaca. Rohawaihin, ya. Lafadz-lafadz yang ditutup dengan waih. Niweh ini dalam sebagian keterangan ulama kita diterangkan datang dari bahasa Persia. Ya, bahasa Persia. Ya, makhtum bil weh maka dia mabni. Mabninya dengan mabni kasroh. Si bawaihi. Qala si bawaihi. Ra'aitu si bawaihi. Marartu bi si bawaihi. Tetap mabni kasroh. 9. Ad-duruful murakkabatu. Ya, dorof-dorof yang murakkabah tersusun. Nahu sobaha masa'a. Pagi, sore. Karena rumah makan pagi, sore. Sobaha masa'a. Lu mau bikin rumah makan Arab, sobaha masa'a bagus. Ya, itu dia dorof tapi dia murokabah. Dorof tapi ditarke pagi sore. Ya. Laila nahara. Siang, malam. Baita baita, rumah ke rumah. Ya. Baina baina, antara antara. Ya. Dorof tapi dia murokabah. Ini tapi jarang juga itu tempatnya. Tapi ini ada. Ada duruf murokabah. Dorof-dorof yang tarkib. Ditarkib atau direndakan terus susunannya. Gimana? Kayak mau tanya. Teruskan. 10. Ba'du durufil mufradati. Sebagian dorof-dorof yang mufrad atau bukan tarkib. Dia lafadznya lafadz satu, bukan dua. Contohnya idza, id, haitsu. Itu juga mabni. Idza itu ya tetap idza, mabni sukun dia. Id juga mabni sukun. Haitsu juga mabni dhamma. Min haitsu. Misalnya dari mana? Bukan min haitsi tapi min haitsu. Baik, itu beberapa isim-isim yang terkenal sebagai isim mabni. Ada 10. Domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim adat murakkab dari 11 sampai 19, alam makhtum biwaih, nama yang ditutup dengan lafadz waih, dorof-dorof yang ditarkib atau murakkab tersusun, dan juga sebagian dorof-dorof. Ya, tidak semua dorof apa namanya mabni ya. Ada dorof yang bahkan hukum asal dorof sebenarnya ya mu'rab. Ya, tahta, ya, min tahti, fauqa, min fauqi, ya, dan seterusnya. Min fauqihi idhofah ya. Kemudian terakhir ya, al muqaddimatu rabi'atu.
Pengantar keempat. Setelah kita mengetahui perbedaan isim mu'rab dan isim mabni dan juga pembatasan isim mu'rab dan isim mabni dari masing-masing isim dan fi'il dan huruf, kata beliau di sini harokatul bina, harokat-harokat dari isim mabni. Ala ma yubnal mabni. Atas apakah dimabnikan lafadz yang mabni? Nah, mabni itu kan tetap ya, acek, tidak berubah. Nah, tandanya apa saja? Harokatnya apa saja yang menjadi ciri mabni? Al-mabniyu, kata yang mabni itu isman kana au fi'lan au harfan, entah dia keberadaannya isim atau fi'il atau huruf, yubna ala harokati akhirih. Dia dimabnikan, ditetapkan atas harokat akhirnya. La yustathna min dzalika, tidak dikecualikan darinya illa fi'lul amri, kecuali fi'il amr. Nah, ini fi'il amr ada sedikit perbedaan. Fi'il amr nanti mabninya sesuai dengan tanda jazm. Fi'il amr nanti mabninya dengan tanda jazm. Jadi syibhu jazmi ya, menyerupai bentuk tanda jazm. Karena memang sebagian ulama kita membagi fi'il amr tuh bukan mabni tapi dia mu'rab dengan tanda jazmnya. Fahada dhahabtu an, maka lafadz hada, lafadz dhahabtu, lafadz an mabniyatun ala sukun, dimabnikan atas sukun. An no-nya sukun. Dhahabtu ba-nya sukun, bukan tu-nya ya, tapi ba-nya, dhahab fi'il madinya. Hada mabni sukun, dalnya. Wa aina wa dhahaba au al-atfu, lafadz aina isim istifham, dhahaba fi'il madi, au huruf ataf, mabniyatun ala fathi, dimabnikan atas harokat fathah. Harokat akhirnya fathah. Wa haitsu wa dhahabu wa mundu, lafadz haitsu dhorof, dhahabu fi'il madi, mundu juga dhorof, mabniyatun ala dhammi. Itu mabni dhammah. Haitsu, dhahabu, dan juga mundu. Ya. Wa haula'i, lafadz haula'i, wa lamil jar, dan huruf lam huruf jar mabniyani alal kasri, keduanya mabni kasrah. Haula'i, huruf jar li, lillahi, liman, li, kasrah. Mabninya kasrah, ditetapkan harokat kasrah akhir. Ya, wala yubnal fi'lu alal kasri, tidak dimabnikan fi'il atas harokat kasrah. Kalau ada yang dohirnya kasrah maka dia itu sebenarnya harokat yang diwasolkan saja. Misalkan eh, apa namanya, unsurir rojula misalkan. Unsurir rojula, tolonglah laki-laki itu. Kenapa ada unsuri? Untuk membantu wasol saja. Aslinya unsur ar-rojula, tapi untuk memudahkan bacaan unsurir rojula. Kasroh itu bukan mabninya, kasroh itu untuk membantu wasol bacaan saja. Tapi hukum asal unsur ar-rojula, tolonglah laki-laki itu. Tidak ada fi'il yang mabni apa? Kasroh. La yubnal fi'lu alal kasri. Tidak ada fi'il yang dimabnikan harokat kasroh. Oh iya, nanggung nih. Sedikit lagi deh, habiskan setelahnya. Sampai 15, terakhir. Amma fi'lul amri, adapun fi'il amr, fayubna ala arba'ati asya, maka dia mabninya atas 4 hal. Yang pertama ala hadfin nuni, dia mabni membuang huruf nun. Idza tasalat bihi wawul jama'ati au al-futh itsnaini. Jika bersambung dengannya domir wawul jamaah atau domir alif itsnain, alif 2 musanna au ya'il mukhatabati atau domir ya mukhatabah. Nahu idhabu idhaba idhabi. Idhabu mabni hadfun nun. Idhaba mabni hadfu nun. Idhabi mabni hadfu nun. Menyerupai kalau kita ngambil kafil mudhari tadhhabuna, tadhhabani, tadhhabina. Nah, itu samaannya. Karena memang dia menyerupai tanda jazm ya, ikhwah. Tanda jazm. Kalau kita mau ngomong fi'il amr nih mu'rab jazm, idhabu majzum wa alamaru jazmihi hadfu sukun, hadfun nun. Idhaba majzum wa alamaru jazmihi hadfun nun. Idhabi majzumun wa alamaru jazmihi hadfun nun. Kayak tanda jazm afal khamsah itu. Tanda jazmnya afal khamsah. Apa? Menghilangkan huruf nun, hadfun nun. Dua, tanda dari apa binanya fi'il amr. Ala hasfi harfi illati.
Dia mabni atas membuang huruf sakit. Idza kana akhiru harfa illah. Jika keberadaan akhir hurufnya itu huruf sakit. Contohnya isma, maaf, is'a. Is'a, berusahalah dari kata sa'a, yas'a, is'a. Maka dia fi'il amr mabni atas harokat, mabni atas huruf illah. La mahala lahu min al-i'rabi. Is'a fi'lul amri la mahala lahu min al-i'rabi mabni ala hadfi harfil illati. Dia mabni atas membuang huruf sakit. Mari kita baca sama-sama. Is'a fi'lul amri la mahalla lahu min al-i'rabi mabniyun ala hadfi harfil illati. Irmi fi'lul amri la mahalla lahu min al-i'rabi mabniyun ala hadfi harfil illati. Ud'u fi'lul amri la mahalla lahu min al-i'rabi mabniun ala hadfi harfil illati. Begitu ya. Terus alal fathi dia mabni fathah. Idza tasrat bihi jika bersambung dengannya nun taukidi, huruf nun penguat, nun taukid. Contoh idhabanna. Sungguh pergilah kalian engkau ya, idhabanna. Idhabanna jadi sama ya. Idhabanna idhaba fi'lul amri la mahala lahu min al-i'rabi mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Nun harfu taukid mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rabi. Atau dibalik ya. La mahala lahu mabniun ala fathi. Terakhir, rabi'an ala sukun. Dia mabni sukun. Fima siwa dalika. Di dalam yang selain hal di atas. Nahu idhab. Idhab. Mabni sukun. Ini hukum asal ya. Idhab unsur. Ya, kemudian irji, uktub. Ya. Ijlis. Ya. Azawwaj. Dan seterusnya. Selamat ya. Cukup saya kira. Ada yang ditanyakan? Ini saya agak sardan, agak cepat aja karena saya yakin teman-teman udah belajar semua ini sebagai bab murojaah. Nanti kita sambil apa namanya banyak latihan di pertemuan selanjutnya ya. Ini masih teori-teori saja, teori nahu tahu sebenarnya. Saya kira cukup. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.